Kalau teman-teman belum tahu, smartwatch yang biasanya gue pakai sehari-hari adalah ini, Samsung Galaxy Watch 3. Alasannya karena fiturnya lengkap, dan yang paling utama karena gue suka sama desainnya. Suka banget gue, fisik oriented. Nah, kali ini penerusnya udah ada, yaitu Samsung Galaxy Watch 4, tapi ini yang gue ambilnya adalah yang klasik. Nah, apa aja bedanya sama yang versi lama ini? Sini, ikutin dan gue ceritain. Hai semua, gua Wasa. Ya guys, Samsung Galaxy Watch 4 ini tuh ada dua tipe aslinya. Galaxy Watch 4 aja yang punya desain sleek dan minimalis yang kalau ngomongin secara desain cocok buat teman-teman yang seneng sama hal-hal simple. Dan Samsung Galaxy Watch 4 Classic kayak yang gue pakai ini dengan desain yang lebih terlihat seperti jam konvensional, modern serta mewah. Yang paling kelihatan bedanya antara Watch 4 sama Watch 4 Classic adalah adanya rotating bezel ini. Yang gerigi-geriginya tuh kalau kena cahaya mantul-mantul cakep lah pokoknya. Terus ada juga dial angka di bagian dalam lingkarannya. Bodinya terbuat dari stainless steel dan layarnya juga Super AMOLED dengan kaca jamnya dari Gorilla Glass DX. Terus memori internalnya 16 GB. Lanjut kita ngomongin boxnya dulu nih, memanjang juga sama kayak yang versi sebelumnya dan yang gua ambil ini warnanya silver. Ada dua warna dan satu lagi warnanya hitam atau black. Isinya selain dapat jamnya, ada juga kertas manual guide sama charger wireless. Gue ngambil yang silver ini karena gue ngincer bezelnya yang warna silver. Mata gue ngelihatnya lebih suka aja sih yang silver ini ya ketimbang yang warna hitam, balik lagi ke selera. Terus dapat talinya juga berwarna putih kayak gini, tapi jujur buat gue pribadi gue kurang demen karena kepikiran gampang kotor aja kalau warna putih. Terus material stripe-nya juga ini tuh silikon lembut dengan modelan quick release yang bisa diganti-ganti dengan tali jam universal lainnya dengan size 20 mm. Terus yang berbeda juga ada di bagian dua tombol fisiknya nih yang di sebelah kanan. Kalau dulu itu bentukannya membulat, sekarang jadinya kotak. Overall secara desain emang bisa dibilang tuh sekilas kayak nggak ada bedanya banget sama Samsung Galaxy Watch 3. Diameternya yang gue punya ini 42 mm dengan bodinya tuh yang lebih ringan dan lebih tipis juga dibanding Galaxy Watch 3. Perubahannya tuh justru paling berasa dari bagian sisi software sama fitur-fiturnya guys. Yang paling heboh adalah ini adalah pertama kalinya Samsung bekerja sama dengan Google menjadikan OS jam ini bukan lagi Tizen OS, melainkan Wear OS Powered by Samsung. Cuma secara interface-nya masih mirip-mirip dengan Tizen OS. Ada banyak aplikasi Google yang terinstall di sini kayak Google Maps, Play Store, Google Contact, dan yang lain-lainnya. Buat navigasinya, swipe ke kanan buat ngeliat notifikasi, swipe ke bawah buat quick setting, swipe ke atas buat ngecek aplikasi-aplikasinya, swipe ke kiri buat tiles atau shortcut-shortcut beberapa aplikasi pendukung si smartwatch ini kayak Daily Activity, Samsung Health, Media Controller, Body Composition, Sleep Tracker, Blood Pressure atau tekanan darah, Blood Oxygen atau tingkat oksigen dalam darah, ECG, heart rate, dan stress rate. Semua tilesnya ini tuh bisa diedit sesuai kebutuhan lewat aplikasi Samsung wearable-nya di handphone teman-teman. Ada dua fitur yang perlu gue ceritain lebih lanjut tapi nih. Pertama adalah body composition. Nah ini tuh fitur pertama yang gue lihat di smartwatch Samsung ya. Dan jadi ini tuh fitur ini bisa untuk ngeliat atau memantau body fat kita, skeletal muscle kita, BMI kita, dan body water kita tuh sehari-hari kayak gimana. Dari info yang gue baca ini tuh tidak 100% akurat. Kalau mau bener-bener akurat teman-teman mesti ngecek ke rumah sakit buat medical check up. Data yang diberikan smartwatch ini tuh hanya berupa panduan aja. Buat pertama kali ngetesnya kita tuh mesti masukin tinggi sama berat badan kita. Habis itu ditempel nih dua tombol yang kotak ini dengan jari tengah dan jari manis kita. Udah habis itu akan keluar hasilnya. Kemudian fitur sleep trackernya nih, kalau smartwatch lain kan biasanya tuh cuma memantau jam tidur aja ya. Nah kalau di Samsung Galaxy Watch 4 ini tuh kita bisa ngerekam suara dengkur kita guys. Jadi bisa ketahuan nih kalau teman-teman biasanya kalau lagi tidur itu ngorok atau enggak ya. Dan ada hasil rekamannya juga di handphone kita. Buat fitur lainnya masih mirip-mirip aja dengan Samsung Galaxy Watch 3. Kita tuh kayak bisa ngebalas pesan dari jamnya langsung. Bisa nelpon juga langsung ngomong ke jamnya, makanya ini kan di jamnya ada mic sama speakernya ya.
Oke guys, ini adalah contoh suara yang didengar oleh lawan bicara kita kalau misalkan kita ngomongnya sama jamnya maksudnya. Jadi kayak ala-ala Power Ranger kayak gini, dan ya suaranya begini. Ngomongnya langsung ke jam ya, jadi walaupun handphonenya agak jauhan ya pastinya masih bisa ditelepon. Bagus atau enggak, ya silahkan dinilai sendiri. Cuma kayaknya kalau nelpon begini enakan sendirian sih. Kalau di luar kelihatan orang kayak orang gila gak sih? Tapi ya keren aja. Ya udah, lanjut. Terus juga bisa preview kamera, lalu juga bisa water resistant 5 ATM atau bisa dipakai menyelam sampai 50 meter selama 10 menit. Terus ada juga gestur buat nerima atau menolak telepon masuk kayak begini. Pokoknya ya, buat sebuah smartwatch Android emang sih cuma di Samsung Galaxy Watch ini aja yang fiturnya tuh lengkap banget. Dan kalau masih ditanyain juga nih sama teman-teman soal konektivitasnya ke Android lain selain Samsung itu bisa atau enggak? Bisa guys, bisa ya. Cuma pastiin aja teman-teman tuh install aplikasi-aplikasi pendukung yang dari Samsung juga. Kayak SmartThings, Samsung Wearable, Samsung Fitness, dan Samsung yang lain. Agak repot, iya emang. Tapi kalau teman-teman nggak mau repot, ya intinya emang enakan pakai device-nya tuh ya Samsung dari awal gitu loh. Cuma ya balik lagi, bisa dipakai di Android lain, oke? Bisa ya. Yang nggak bisanya itu cuma di iOS aja. Oke, lanjut lagi buat baterainya sendiri, gue udah ngetes dengan pemakaian standar gue yang connect terus sama handphonenya, notifikasi juga aktif, sering gue jadiin controller musik juga, baterainya paling lama bisa bertahan hampir 2 hari. Buat durasi ngecasnya sekitar 2-3 jaman. Nah, buat baterainya sendiri gue bisa bilang ini ada sedikit improve. Soalnya di Samsung Galaxy Watch 3 gue tuh cuma bertahan sehari lebih sedikit aja. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena pakai chipsetnya yang terbaru kan. Dengan Wear OS yang lebih smooth jadinya. Ketimbang di jam tangan Android Wear lainnya yang mana chipsetnya itu masih stuck dari tahun 2016. Contohnya kayak smartwatch fosil gue yang ini. Oke, buat harganya sendiri ada beberapa pilihan. Untuk yang Samsung Galaxy Watch 4 itu mulai dari 3 juta. Dan yang Samsung Galaxy Watch 4 Classic kayak yang gue pegang ini, harganya mulai dari 4,5 juta. Mahal atau murah sebenarnya gue bisa bilang relatif sih. Tapi kalau ngelihat dari semua fitur yang dikasih ya, jelas belum ada saingannya. Smartwatch lain dengan harganya yang di bawah ini dengan baterai yang lebih awet banyak. Iya, paham gue. Tapi itu kita nggak mungkin dapat layar yang secerah ini. Belum lagi OS-nya juga pasti beda. Intinya balik lagi sih, kita tuh sesuaikan aja dengan kebutuhan dan biasakan juga nih buat teman-teman. Legowo aja kalau emang produk ini tuh ada harga, ada rupa. Mahal atau murah, bisa beli atau enggak, ya kalian yang menentukan sendiri manfaatnya gitu ya guys. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.